Majelis ilmu ya. Beliau akan menyampaikan ilmu-ilmu agamanya untuk kita semua sebagai bekal. Jadi buat teman-teman ketika kita dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Kelak kalimat ini kita kenal dengan istilah rukun iman. Ternyata teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban iman bagi kita sebagai seorang muslim itu adalah kita wajib meyakini tentang takdir dalam hidup kita. Apa itu takdir? Takdir itu adalah wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Takdir itu adalah segala kejadian yang terjadi di langit, di bumi sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Arti sesuai dengan ilmu Allah, Allah yang berkehendak, Allah yang mengatur, dan Allah yang menetapkan. Allah yang menentukan, Allah yang merencanakan, dan Allah yang menjadikan itu terjadi. Itu namanya takdir. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Segala kejadian sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pengaturan Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, dan sesuai dengan ketetapan Allah. Raja yang sebenarnya adalah yang bisa menentukan semua yang ada di langit dan di bumi ini. Semuanya biyadihil mulk, di tangan dia, di dalam kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa, dia bisa apa aja. Dia yang menciptakan, dia yang mewafatkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman. Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah tuliskan untuk kami, takdir. Dialah pelindung kami, kepada Allah lah orang-orang beriman berserah diri. Outputnya jelas banget ayatnya. Semakin kita percaya takdir, semakin kita mau diatur. Semakin kita percaya takdir, semakin kita mau diurus. Semakin kita percaya takdir, semakin kita ringan menghadapi masalah. Kenapa? Saya nggak sanggup menghadapi masalah itu sendiri, biar Allah aja. Saya serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan wa ufawwidu itu artinya kayak menyerahkan semuanya. Itu wa ufawwidu. Bukan wazi'u membagi, bukan memberikan sedikit. Enggak, ufawwidu itu faidun itu kayak banjir gitu. Artinya semuanya diserahkan. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Dalam bahasa salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semuanya bentuk-bentuk dari penyerahan diri yang didasari akan kesadaran kita Allah itu yang udah paling baik dalam mengurus. Allah sebaik-baiknya dalam menentukan, Allah sebaik-baiknya dalam mengatur. Apa buktinya? Lihat langit dan bumi, semua diurus sama Dia sendiri. Dan Dia itu hebatnya, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dia enggak pernah ngantuk, dia enggak pernah lelah, dia enggak pernah repot. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Dia sibuk, sehingga yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang di langit dan di bumi berharap kepada Dia, meminta kepada Dia, bergantung kepada Dia. Itu buktinya. Perhatikan, tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la
musim, perhatikan silih bergantinya malam dan siang. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang berakal, orang yang cerdas itu kata Allah adalah salah satunya orang yang yatafakkarun, orang yang berfikir. Apa yang dia pikirkan? Penciptaan langit dan bumi dengan segala takdirnya. Lalu dia menemukan kebesaran Allah dengan semua kesimpulan, ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan ini secara sia-sia. Tidaklah Engkau ciptakan ini tanpa takdir. Pokoknya ada daun gak jelas apa tujuannya, gak ada tuh. Setiap daun itu rezeki, itulah takdirnya. Dan dia rontok pun sebagai rezeki dari seseorang tidak akan menimpanya, itulah takdir. Apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki kamu, sebutir beras pun gak akan masuk ke piring orang lain. Dan apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki orang lain, sebutir beras pun gak akan masuk ke piring kamu. Intinya adalah yang menemani kita di dunia sampai di surga. Makanya mungkin sekarang mulai populer tuh doanya, semoga sehidup sesurga, gitu kan ya. Kalau dulu kan semoga samawa, sakinah mawaddah wa. Harusnya samara dong, sakinah mawaddah wa rahmah. Kalau sakinah, kalau samawa sakinah mawaddah wa. Jadi yang populer udah populer juga kan. Jadi sekarang ada doa baru tuh, semoga sehidup sesurga, supaya jadi jodoh di dunia dan di akhirat. Memang ada ustadz yang sama-sama baik tapi di surganya beda, ada? Laki-laki atau suami yang meninggal, istrinya nikah lagi. Lalu suami yang keduanya meninggal. Mana yang akan jadi suaminya di surga? Yang terbaik. Dengki dan kebencian itu memang bisa menyakiti seseorang. Sehingga kita berusaha menghindari itu, menghindari orang yang dengki. Kita nggak pernah tahu siapa yang melihat kita kan, baik melihat secara langsung atau dalam bentuk postingan. Kita nggak pernah tahu apakah dia melihat kita dengan rasa kagum, dia melihat kita dengan rasa terinspirasi, atau justru sebaliknya dia melihat kita dengan iri dan dengki. Kalau dia melihat kita dengan iri dengki, maka pandangannya itu akan menjadi pandangan setan. Menjadi pandangan setan. Pohon engkau yang urus, hujan engkau yang urus, laut engkau yang urus, maka uruslah aku ya Allah. Aku berserah diri kepadamu. Aku nggak mau mengurus hidup aku sendiri. Aku nggak mau. Itu outputnya. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah dalam bentuk doa. Kata Nabi, wahai Fatimah, bacalah doa ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, yang tidak butuh siapa-siapa, yang dia mengurus segala sesuatu sendiri, dengan rahmat-Mu lah aku memohon ya Allah. Perbaikilah keadaanku seluruhnya. Janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku, walaupun sekejap mata saja. Itu doanya. Gak apa-apa kan bilang iblis bego kan? Iya. Kecuali manusia gak benar. Kalau iblis ya, emang bego sih dia. Lu bayangin ya, dia meminta dipanjangkan umur kepada Allah supaya bisa bermaksiat. Kan bodoh kan? Ya Allah, panjangkan umur aku sampai hari kiamat, akan aku goda seluruh anak cucu Adam. Lu bodoh banget lu. Lu kalau minta panjang umur, agar aku bisa bertobat, agar aku bisa beramal soleh, gitu harusnya ya. Kan aneh kan permintaan iblis ini. Ya Allah, panjangkan umurku, jangan matikan aku sampai hari kiamat, agar aku bisa menggoda seluruh anak cucu